benda, ya kan? Nah, sebelum pelajaran kita mulai, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Hadir semua? Ya. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Dan kalau sudah, kita menginjak pada pertemuan untuk kali ini adalah perubahan wujud. Dan tujuan pembelajaran tentang perubahan wujud, ya, perubahan wujud benda. Wujud benda. Ada yang tahu apa? Ibu sudah terlanjur membeku dulu. Nomor 2, mencair. Apa lagi? Mengembun. Terus mengkristal. Terus yang kelima, menguap. Yang terakhir, menyublim. Nah, dari keenam ini nanti ibu akan putarkan videonya. Tapi untuk sementara ibu punya sesuatu. Kalian tahu apakah ini? Es. Di plastik es ini, padahal kan plastiknya tidak bocor kan, tidak kan? Nah, tapi kok ada titik-titik airnya? Apa namanya titik-titik airnya? Mengembun, betul. Nah, di dalamnya juga ada, Ibu ambil. Es batu. Ini namanya apa? Es batu. Es batu ini adalah perubahan dari benda cair ke padat. Terus dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer selama beberapa menit menjadi membeku. Nah, kalau sekarang es ini kita taruh di atas di atas kertas ini, ya. Kita biarkan beberapa saat. Akan apa? Akan mencair. Itu adalah perubahan dari benda padat menuju cair. Paham lagi? Kita akan nonton sebuah video pembelajaran, tapi tidak di sini, di ruangan sana, ya. Boleh kita ke sana sekarang? Bawa bukunya dan bawa penanya, oke? Ya, yuk. Nah, sekarang sudah ibu sajikan ini tentang sebuah video tentang perubahan wujud benda. Kalian amati, kalian mengerti apa yang disampaikan di sini. Nanti kalau sudah nonton ini, ibu akan kasih tugas ini dikerjakan secara kelompok, ya. Kelompoknya satu kelompok ada 2 orang. Nah, silahkan memperhatikan video ini. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ini adalah pelajaran untuk tema 3, kelas 3. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair ini adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebagai contohnya, apabila kita meletakkan es batu di luar atau di tempat yang berudara panas, maka lama-lama es tersebut akan berubah menjadi air. Benda padat jika dipanaskan maka akan mencair. Peristiwa mencair ini tidak hanya terjadi pada es, namun bisa terjadi pada benda padat lainnya seperti mentega dan coklat. Kemudian perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Sebagai contohnya, jika kita meletakkan air di dalam lemari pembeku, maka beberapa jam kemudian air itu akan berubah menjadi es. Contoh lain yaitu saat kita membuat es krim. Es krim yang tadinya cair lama-lama berubah menjadi beku. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Oke, sekarang kita lanjut ke proses menguap.
Menguap yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya saat kita menjemur baju. Baju yang kita jemur awalnya basah, kemudian kita taruh di tempat yang panas lama-lama. Kemudian proses perubahan wujud yang berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, maka lama-kelamaan sisi luar gelas yang mula-mula kering beberapa saat kemudian akan menjadi bintik-bintik air. Tahukah kamu mengapa sisi luar dari gelas bisa menjadi basah? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Tetes-tetes air yang berada di luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya, akan tetapi tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Karena udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air tersebut bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Kemudian proses perubahan wujud selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contoh menyublim yaitu kapur barus. Pernahkah kamu melihat kapur barus? Kapur barus biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Kegunaan kapur barus biasanya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari atau di sela-sela pakaian. Kapur barus yang tadinya berbentuk bulatan-bulatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi kecil dan habis. Ini terjadi karena adanya perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Oke teman-teman, kalian sudah paham semua kan tentang perubahan wujud benda? Oke, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and Ini kan, tonton kan? Kira-kira perubahan wujud gas tadi ada berapa? 1. Mencair. 2. Membeku. 3. Menyublim. 4. Mengembun. 5. Menguap. 1 lagi. Ayo, 1 lagi. Membeku sudah. Menyublim sudah. Mengkris. Supaya kalian lebih paham lagi, coba kalian kerjakan LKBD yang Ibu kasih. Kalian kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ya. Nih. Dikerjakan. Kalian ditari dengan bunyi kerjasama. Ini kedua dengan ini. Siapa yang nulis? Ini aja yang nulis ya. Nah, namanya diisi berdua di situ. Kelasnya kelas 4. Nih. Dari cair ke padat. Contohnya apa? Cair ke padat. Membeku. Iya, itu namanya membeku. Contohnya apa? Menguap itu perubahan dari benda apa menjadi dari benda titik-titik menjadi gas. Benda apa di sini? Menguap. Kalau menguap tadi kamu tulis di sini. Tulis. Nah, sudah siap anak-anak? Nah, kalau kalian sudah siap, Ibu minta perwakilan 1 kelompok dari cowok dan 1 kelompok dari cewek untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bisa? Untuk yang cowok, coba Juan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 ya, Juan ya. Ya, ayo dibaca bagaimana kesimpulannya. Perubahan wujud ada nih, nah ada 6. Kamu baca nih apa aja.
mencair, perubahan wujud dari padat ke cair. Ya, 2. Membeku, perubahan wujud dari cair ke padat. betul. 3. Menguap, perubahan wujud dari cair ke gas. 4. Mengembun, perubahan wujud dari gas ke cair. 5. Menyublim, perubahan wujud dari padat ke gas. Ya, betul. 6. Yang terakhir. Kristal, perubahan wujud dari gas ke padat. Udah. Bisa diambil 3 kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan pertama, sebutkan 3 perubahan wujud benda yang terjadi karena benda tersebut menerima panas. Apa tujuan? Mencair, Terus? menguap, Ya. menyublim. Kesimpulan yang kedua, mengapa baju yang basah setelah dicuci bisa menjadi kering saat dijemur di bawah sinar matahari? Karena yang baju menguap cair ke gas. Perubahan wujudnya dari cair ke gas. Ya. Kesimpulan yang ketiga, perubahan wujud benda sangat dipengaruhi oleh Suhu matahari. jika benda dipanaskan, ia akan dan jika didinginkan, ia akan silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya dari rombongan ceweknya ini dipresentasikan oleh Hani dari kelompok 4. Ayo silakan maju. Ayo dibaca nama perubahannya, perubahan wujudnya. Mencair dari padat menjadi cair. contohnya. Contohnya menjadi air. Ya, nomor 2. Membeku, cair menjadi padat. Ya, contohnya. Air dimasukkan ke freezer. 3. Menguap, cair menjadi gas. Contoh, menjemur baju basah. Ya. 4. Mengembun, gas menjadi cair. Contoh, permukaan gas yang mengembun. Ya. 5. Menyublim, padat menjadi gas. Kapur baru di lemari. Ya, yang terakhir. 6. Mengkristal, gas menjadi padat. Contoh, uap air menjadi salju atau bunga es. Kesimpulannya ada 2. Benda bisa berubah wujud jika dipanaskan atau didinginkan. Sebutkan 2 contoh perubahan yang terjadi karena dipanaskan. Ayo, apa tadi hasil diskusinya? Mencair dan menguap. Membeku. Itu belum. Sebutkan 2 contoh perubahan yang terjadi karena didinginkan. Membeku dan mengembun. Terima kasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih atas pembelajaran pada siang hari ini, dan Ibu harap kalian belajar lagi di rumah. Ibu kasih PR ya. PR-nya dikumpulkan besok hari Senin tentang perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kalian. Ya kan, masih banyak contohnya. Kalau mencair itu kan bukan dari es saja, bisa dari mentega itu kan padat toh, dipanaskan menjadi cair ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Minta bimbingan orang tua atau kakaknya ya. Jangan lupa dikumpul besok hari ini. Sekarang untuk pembelajaran pada siang hari ini, karena lonceng sudah berbunyi dan sudah saatnya kita pulang, kita akhiri sekian dulu. Kita tutup dengan membaca doa dipimpin oleh Hani. Ibu ucapkan selamat pulang. Jangan mampir-mampir kemana-mana dulu ya. Yang pertama, kalian pulang dengan hati-hati. Jangan ngebut-ngebut kalau naik sepeda ya. Dan pulang dulu, jangan main kemana-mana. Ibu akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dari Hani.
Sudah?